Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23. Sebelumnya, nama saya Hermawan Yogi Wisono dengan NPM 23 1705 1091. Saya Adiatmo Yusuf Harabi dengan NPM 231 7051 004. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan tugas dari PDT teori, yaitu replikasi antara master dan slave. Oke. Di sini eh, di laptop saya bakal sebagai masternya. Sebelum kita mulai, kita harus menghubungkan dua laptop terlebih dahulu antara master dan slave-nya. Kita bisa karena di sini kita menggunakan kabelan, jadi kita bakal nyeting IP dari Ethernet-nya dulu. Nah, sebelum kalian nyeting, kalian bisa ke bagian change advanced sharing setting. Di sini kalau kalian masih off, dua-duanya kalian on kan terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita pakai LAN, berarti kita setting di kalau di laptop saya itu Ethernet 2. Kita masuk ke bagian yang IP versi 4. Nah, di sini untuk IP master saya setting 192.168.100.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita bakal setting di laptop slave-nya. Nah, untuk laptop slave-nya sendiri sama. Jadi, pertama kita bisa buka control panel. Terus ke network dan internet, kemudian network dan sharing center, kemudian tadi di sini change advanced sharing setting. Jadi ini harus di-onin dulu gunanya supaya kita nggak perlu matiin firewall. Kemudian kalau tadi kan ada Ethernet 2, kalau di saya itu Ethernet doang. Terus kita ke properties. Kemudian di sini ada Ethernet protocol versi 4. Nah, tadi kan yang di Adi itu master dia IP address-nya 192.168.100.1. Kalau di saya itu titik 2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita oke aja. Kemudian ini oke. Bisa di close. Oke, selanjutnya itu setelah kita setting antara IP master dan IP slave, kita bakal uji coba koneksi terlebih dahulu. Kita ping dari IP master, saya bakal ngeping ke IP slave-nya. Nah, di sini reply from, berarti di sini IP antara master dan slave-nya itu sudah terhubung. Nah, kemudian mungkin di slide-nya kita bisa ping juga ke IP master. Berhasil. Nah, setelah laptop master dan laptop slave itu sudah terhubung melalui jaringan lokal atau LAN, selanjutnya kita bisa masuk mulai mencoba replikanya. Di sini dari kami berdua menggunakan Laragon. Mau di master ataupun slave-nya, kita bisa onin Laragonnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian PHP My Admin. Nah, di sini kita masuk. Oke, selanjutnya di sini dari kami itu sudah nyiapin juga database-nya dan tabelnya. Di sini kita menggunakan database replikasi. Nah, di sini tabelnya itu kita kasih nama tes.
Eh, dan ini adalah kita juga udah sempat nyoba, ini salah satu hasilnya, kita coba ulang juga nggak apa-apa. Di sini dari kita itu ada ID dan nama untuk tabelnya. Nah, setelah kalian udah buat database dan tabelnya, kalian bisa keluar lagi dari PHP My Admin ya. Kalian stop. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian My ini pada MySQL. Nah, untuk di bagian master, kalian bisa tambahkan 3 baris line ini. Yang pertama ada server ID sama dengan 1, itu untuk masternya. Setelah itu log bin MySQL bin dan bin log do db ini adalah nama dari database ya. Tadi kan dari kita menggunakan replikasi. Maka di sini juga replikasi. Selanjutnya kita bakal lihat di bagian yang slave-nya. Nah, kalau untuk Slack sendiri, kita bisa start alt dulu, kemudian kita bisa ke database. Kemudian di sini udah ada database yang replikasi juga dengan table test kayak yang di master. Nah, ini udah sempat nyoba, kita deletein dulu aja semua. Nah, intinya kalau udah buat database yang mau kalian pakai, kemudian kalian bisa keluar lagi, terus stop Laragonnya, kemudian klik kanan, terus ke MySQL, ke My ini. Nah, terus di sini bisa kalian tambahin di bawah MySQL D ini, yaitu server ID-nya sama dengan 2, terus relay log-nya MySQL relay bin, terus replicated DB-nya replikasi, ini nama database-nya, kemudian report host-nya itu ke slave. Nah, ke slave. Terusan ke slave. Ini dia IP host-nya itu ke slave. Karena slave tadi kan 192.158.100.2. Bisa kita kontrol save aja. Terus kita silang. Terus kita start A lagi. Nah, ini bisa lanjut ke master. Oke, setelah tadi ada catatan juga ya di My ini itu kalau ada server ID selain yang di sini bisa kalian kasih pagar untuk di komen. Itu juga termasuk di bagian yang slave-nya. Nah, setelah kalian udah setting My ininya, kalian save. Kalian bisa start all lagi dan catatan juga karena kan kita mau pakai database yang sama, jadi nama dari database-nya juga harus sama gitu. Selanjutnya setelah kalian ini di bagian master, setelah kalian sudah nyeting My ini, kalian bisa ke SQL. Pas itu tuliskan ini adalah buat create user replika dari IP slave. Passwordnya itu sama aja. Grand replication slave on to replikasi 192.168.100.2. Nah ini nih fungsinya itu buat kita ngedata IP si slave-nya ini. Oh ya, sebelumnya di user account di master juga replika ini belum ada. Jadi ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, baru kita masuk ke yang bagian tadi. Nah, saat kalian tambahkan ini, jadi kita tuh bakal nambah user account baru. Nah, ini ada di bagian yang ini. Nah, ini berarti IP dari slave itu sudah terdata di bagian masternya. Nah, setelah membuat ini dari master itu kita bisa show master status. Nah, ini ada catatan penting untuk file MySQL bin 00001 ini dan positionnya 857 ini
kalian master itu harus simpan terlebih dahulu karena akan dipakai di bagian yang di slave-nya. Sekarang kita bakal lihat di konfigurasi yang slave-nya. Nah, untuk slave-nya itu kita ke replikasi, kemudian kita ke SQL-nya, terus bisa kita copy ini kodenya, yang dimana change master to master ini kita master host-nya itu ke IP address dari master, kemudian master usernya replika, terus master passwordnya sama password karena tadi di master juga password. Terus untuk master log file-nya itu kita lihat dari yang di master tadi ini MySQL bin itu berapa, kemudian posisinya juga berapa. Kita masukin di sini. Untuk MySQL bin itu 000001, kemudian master log post-nya itu 857. Nah, kalau udah bisa kita enter go aja. Nah, terus kalau udah bisa kita start slave. Kalau udah bisa kita go, terus kita bisa lihat statusnya itu apakah sudah terhubung belum antara slave dan master. Nah, di sini slave instance itu waiting for certification event, kemudian master harus segini sama kayak tadi. Nah, terus yang perlu diperhatikan di sini adalah save your running itu yes dan slave scale running itu harus yes. Jadi ini tandanya antara master dan slave itu sudah terhubung. Oke. Nah, karena di bagian tadi slave itu sudah yes yes, berarti kita bagian master akan nyoba untuk ngirim data baru di database replikasi ini. Apakah slave itu juga kan datanya bertambah. Tadi kita bisa lihat juga di bagian slave itu di bagian tes kan kosong. Nah, ID namanya kosong. Selanjutnya bisa dilihat juga di bagian master itu juga belum ada isinya. Nah, ini juga ID namanya kosong. Selanjutnya coba kita tambahkan data baru. Nah, di sini coba kita kasih namanya itu data dari master. Selanjutnya coba kita go. Nah, di sini sudah ditambahkan dan kita lihat di database tabelnya master di sini sudah tertambah ada ID 14 dengan nama itu data dari master. Selanjutnya coba kita lihat di bagian slave-nya apakah juga sudah tertambah atau belum. Nah, ini bisa kita reload lagi dan di sini di slave-nya sudah tertambah dari masternya yaitu ID 14 dan name-nya data dari master. Mungkin bisa ulang lagi di biar saya. Di sini saya akan nambahin data baru lagi. Data dari master kedua di sini saya kasih namanya dan saya simpan. Kita lihat di tes di database dari masternya itu sudah tertambah. Selanjutnya coba kita lihat di bagian slave-nya. Nah, di slide ini kan masih satu ya untuk kolom dari tabel ini masih satu, bisa kita reload. Nah, data dari master tadi itu udah masuk ke slave. Data dari master kedua. Oke. Eh, berarti kesimpulannya untuk uji coba replika master dan slave ini sudah berhasil. Master sudah mengirimkan data baru dan di bagian slave-nya itu data sudah tersimpan. Jadi untuk video ini mungkin cukup sampai sini saja dari kelompok 23. Dari kami apabila ada salah kata ataupun cara penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.